Shalom teman-teman remaja, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman remaja di rumah baik-baik aja ya. Nah, teman-teman, udah lama ya kita nggak ketemu. Kira-kira udah berapa bulan ya? Teman-teman, gimana sih perasaannya di rumah? Nggak bisa sekolah, nggak bisa ibadah, ke gereja. Tulis dong di bawah satu kata yang mewakili perasaan kalian saat ini. Aku kasih waktu 10 detik ya. Terima kasih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih pada tiduran, masih pada rebahan, yuk kita duduk dulu, kita siapin hati dan pikiran kita. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi hati kita hanya untuk Tuhan kan? Nah, maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita bangun dulu, kita duduk dulu dengan baik. Nggak nyampe 2 jam kok ibadahnya. Nah, biar semangat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbang ya. Teman-teman, yuk kita tunjukkan sikap doa yang baik, karena kita mau meminta pimpinan tangan Tuhan hari ini untuk memimpin persekutuan pada hari ini. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, tidak hentinya kami mengucapkan syukur karena Engkau masih memberikan nafas kepada kami. Pada saat ini, kami datang berkumpul menghadap tahta-Mu yang kudus. Kiranya Engkau layakkan kami, karena kami adalah manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, ke dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih tema firman Tuhan kali ini apa? Jangan dicepetin ya videonya. Jadi, tema firman Tuhan kali ini menarik banget nih, yaitu mental health. Mental health yang kita tahu kan kayak sakit jiwa, bipolar, skizo, dan sebagainya. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang orang sakit jiwa, tapi akan ngebahas tentang mental health lainnya yang sering menyerang remaja sekarang ini. Dan gimana sih cara ngatasinya lewat firman Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu seperti yang kau ingini. Oleh segenap
teman-teman sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon hikmat dari Tuhan, kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menyapa setiap kami, anak-anak-Mu, remaja, di GKI Bintaro Utama, yang saat ini juga sedang merindukan persekutuan dan perjumpaan secara langsung. Namun kami tahu Tuhan, di tengah keterbatasan kami tetap memiliki hati yang senantiasa mencari Tuhan, dan juga ingin mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, terkhusus juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya boleh menyampaikan firman sesuai dengan kehendak. Terima kasih Allah, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak gaul, anak-anak keren, ganteng, cantik ya. Kita akan bersama-sama merenungkan tema dengan judulnya itu mental health. Ya, kita akan merenungkan dari Amsal 4 ayat 23 sampai 27 ya. Amsal pasal 24. Amsal pasal 24? Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Teman-teman juga harus buka Alkitabnya ya. Jangan cuma hanya nonton YouTube-nya saja. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan, atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Itu yang akan menjadi dasar firman Tuhan kita untuk saat ini kita renungkan, teman-teman. Teman-teman sadar nggak sih, kita udah berapa lama ya nggak ketemu ya? Udah berapa bulan ya kita di rumah terus, belajar, ibadah, orang tua kita bekerja atau berusaha dari rumah, dan itu rasanya kok apa ya? Kayaknya bukan kita banget ya, bukan kebiasaan kita banget. Ya, kita biasa aktif, kita biasa berkarya di luar, sekolah lah, bermain lah, beribadah, dan seterusnya di luar rumah. Dan sekarang ini kita diharuskan untuk di rumah terus. Sadar atau tidak bahwa banyak penelitian mengatakan selain kondisi COVID-19 yang mewabah ini menyebabkan ada orang yang sakit karena virus tersebut, tetapi juga ada orang-orang yang terdampak secara mental. Maka dari itu kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tema mental health. Kenapa sih? Apakah ini menjadi suatu persoalan gitu ya? Saya tanya, teman-teman udah bosan belum? Udah bosan nggak sih? Siapa sih yang nggak stres? Atau siapa yang sudah mulai stres di rumah? Ya bingung mau ngapain lagi. Pasti tentunya ada ya, udah pengen banget jalan, udah pengen banget ke tempat rekreasi. Rasanya tuh ke minimarket aja tuh seneng banget ya. Jadi untuk itulah kita sama-sama akan merenungkan tema soal kesehatan mental health. Teman-teman, bukan hanya kesehatan fisik yang juga penting untuk kehidupan kita, tetapi juga kesehatan mental. Kesehatan batin kita, kesehatan hati kita, karena itu juga menentukan bagaimana kondisi fisik kita itu bereaksi terhadapnya. Gitu ya. Jadi, betapa pentingnya juga kondisi mental kita, plus juga kondisi fisik. Jadi ini kayak semacam, apa ya, satu koin dua mata sisi gitu ya, dua sisi koin emas gitu ya. Jadi saling terkait. Maka dari itu kita mau merenungkan tema mental health ini. Berbicara soal mental health, maka ada banyak potensi setiap kita untuk mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Apa sih maksudnya? Mungkin teman-teman mengatakan, saya nggak terganggu, saya sehat-sehat aja. Oke, nanti kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi gangguan kesehatan mental itu bukan hanya sekadar bahwa kita lihat orang yang mentalnya bermasalah, bukan. Ya, seolah kita mengatakan mereka adalah orang yang tidak waras atau seterusnya. Bukan itu. Bukan hanya itu. Itu salah satu dari yang banyak. Tapi gangguan kesehatan mental itu adalah kumpulan dari beberapa penyakit dan gangguan pada pikiran
perasaan dan perilaku seseorang yang umumnya disebabkan oleh depresi yang berkepanjangan, stres, tekanan yang dalam pada mental, hingga sikap traumatis akan kehilangan sesuatu atau seseorang. Jadi lihat ya, bahwa sebenarnya ini ada banyak penyebabnya. Apa aja sih gangguan-gangguan kesehatan mental itu? Dalam pembacaan saya terhadap beberapa materi, setidaknya tuh ada beberapa ya, ada 8 kelompok ataupun juga kategori gangguan mental. Yuk kita cek bareng-bareng ya. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Nah, siapa yang suka cemas? Siapa yang suka panik berlebih? Ataupun juga saat ini mengalami kesulitan tidur, jantung berdebar keras, dan seterusnya. Itu salah satu tanda gangguan kecemasan. Ya, salah satu atau salah dua lah ya. Tapi juga ada banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan. Dalam kondisi orang biasa-biasa aja, dia cemas sendiri. Dia punya kekhawatiran yang luar biasa. Dan itu adalah menunjukkan bahwa kesehatan mentalnya itu ada problem di sana, ada gangguan di situ. Lalu gangguan yang lain juga adalah gangguan suasana hati. Ini bicara soal emosi. Kadang-kadang emosi kita bisa flip dengan mudah. Ya, tadinya senang langsung sedih, tanpa ada situasi ataupun tanpa ada penyebab yang lain, dan itu muncul begitu aja. Jadi alam bawah sadar kita mendorong emosi yang muncul begitu saja. Ya, dari senang lagi ketawa-tawa, tiba-tiba dia nangis sendiri, kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi ini ada sesuatu di situ. Suasana hatinya mudah sekali berubah. Dan ini tidak sedikit orang yang mengalami ini, teman-teman. Lalu juga gangguan psikotik. Apa sih psikotik? Ini adalah gangguan pada cara berpikir, gambaran berpikir. Ini biasa orang suka halusinasi. Ya, bermimpi dalam tanda petik ataupun memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak real. Jadi ada halusinasi di situ, itu sebenarnya tanda satu bahwa mentalnya ada sesuatu di situ. Ada suatu masalah terhadap mentalnya. Lalu juga gangguan makan. Nah, kok lucu ya? Kesehatan mental itu salah satu golongannya gangguan makan, teman-teman. Gangguan makan ini ada tiga. Pertama, anoreksia. Dia akan sengaja memuntahkan supaya terlihat badan itu tetap proporsional, tetap kurus, langsing begitu ya. Ada yang namanya bulimia, dia udah makan banyak, udah kenyang, dia muntahkan. Sama, supaya tidak besar. Nah yang ketiga, yang pola berikutnya adalah dia akan makan banyak terus, tanpa bisa dihenti. Nah, ketika ada tiga hal ini, itu salah menjadi penanda bahwa dia mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Rasanya gini, ini contoh yang banyak deh. Ada orang yang kalau nggak ngerokok rasanya nggak hidup. Dia udah kecanduan. Jadi ketika dia megang rokok pun dia udah mendapatkan stimulus bahwa dirinya itu udah oke. Padahal walaupun rokoknya nggak dinyalain. Ya, ataupun yang lain deh. Yang gangguan kontrol impuls itu. Rasanya kalau kita tidak melakukan sesuatu yang itu menjadi kebiasaan kita, itu kita belum jadi apa-apa. Seolah-olah kita belum hidup. Ada juga gangguan obsesif kompulsif. Ini gangguan yang sebenarnya mungkin gimana ya? Teman-teman coba perhatikan. Ini salah satu contoh ya. Sebelum pandemi ini kan kita mungkin jarang mencuci tangan gitu ya. Ya, makan tangan habis megang apa langsung makan kan begitu ya. Nah, salah satu gangguan obsesif kompulsif adalah ada yang kayak gini. Orang nggak mau bersalaman. Karena takut dengan tangan orang lain, kotor, ada kuman, tapi begitu salaman, dia langsung cuci tangan. Habis megang barang, dia cuci tangan. Dia merasa kalau dia tidak cuci tangan, maka dia akan merasa bahwa tangan itu kotor sekali. Nah, ini gangguan obsesif kompulsif. Jadi yang membuat dia itu, kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk dirinya, maka itu bahaya. Menjadi ancaman. Ya kalau sekarang kan kita diwajibkan cuci tangan bukan karena kita anggap bahwa semua yang kita pegang itu berkuman. Ya walaupun ada sih yang kayak gitu. Tapi ini adalah gangguan kompulsif, obsesif. Yang ke berapa itu? Habis itu yang ke 7. Gangguan stres pasca trauma. Nah ini mungkin yang juga dialami oleh beberapa orang begitu ya. Jadi habis trauma tertentu, entah kecelakaan, entah mungkin dia punya pengalaman buruk, kekerasan seksual, dan seterusnya, maka itu bisa menjadi sesuatu
penyebab dari dia mengalami gangguan kesehatan mental. Entah mungkin dia ketika itu dia nggak berani lagi naik motor karena pernah kecelakaan dari motor, ataupun dia nggak lagi percaya diri dengan dirinya karena dia sudah pernah mengalami kekerasan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah gangguan kepribadian. Ngeri banget ya. Ini maksudnya apa? Gangguan kepribadian. Teman-teman, ini adalah memang disebabkan oleh karena ada hal-hal yang terjadi di masa lalunya, lalu kemudian dia rasa bahwa itu menjadi bagian dari dirinya. Contohnya adalah kecenderungan kleptomania. Dia rasanya itu mencuri itu menjadi sesuatu yang, atau mengambil milik orang lain, atau mengambil yang bukan miliknya itu menjadi sesuatu yang tantangan ataupun juga sukacita tersendiri. Beda dengan dia memang punya niat untuk mengambil barang milik orang lain. Beda. Jadi ini adalah karena sesuatu yang dia pernah alami, entah dia pernah dapatkan atau tidak, kemudian itu muncul dalam perkembangan kehidupannya, dan itu dia lakukan. Ya, kleptomania, lalu juga eksibisionis, memamerkan alat kelaminnya kepada orang, dan itu mendapatkan sensasi yang luar biasa. Nah, ini menjadi tanda-tanda bahwa ada kesehatan mental yang terganggu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kok bisa kita orang itu mengalami gangguan kesehatan mental? Setidaknya mungkin kita pernah mengalami gangguan suasana hati ataupun kecemasan. Ya, gangguan makan juga bisa kan? Penyebabnya ada banyak. Yang pertama adalah trauma. Mungkin dia pasca perang, cedera fisik, kecelakaan, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi penyebab. Seperti tadi ya, gangguan stres pasca trauma. Lalu juga gangguan itu penyebabnya oleh karena kekerasan. KDRT, kekerasan di sekolah, bullying, cyber hate speech, pelecehan seksual, itu bisa menjadi penyebab bagaimana kesehatan mental kita terganggu tanpa kita sadari. Mungkin kita sudah biasa mengalami kekerasan itu sehingga seolah-olah kayak biasa aja, tapi itu muncul dari sikap, cara berpikir, dan reaksi kita terhadap orang lain. Begitu ditelisik ke belakang, oh, pernah mengalami kekerasan. Lalu penyebab lainnya adalah kehilangan. Kehilangan orang terdekat, kehilangan pekerjaan, kehilangan barang, atau mungkin dia punya bisnis rugi besar, bangkrut, ya. Dan mungkin ini menjadi salah satu penyebab ketika nanti, kita nggak tahu, pasca corona ini bisa muncul banyak banget. Ya, kehilangan orang terdekat, kehilangan pekerjaan, sekarang banyak PHK. Lalu juga bahkan rugi, orang yang berdagang, tidak ada yang, pembeli, sepi pembeli, akhirnya ditutup toko, dan seterusnya. Barang-barangnya hancur, barang-barangnya mengalami penurunan harga, nggak bisa dijual, dan dia merugi. Ini bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan mental ke depannya. Atau mungkin saat ini sudah ada yang terjadi. Lalu kesepian, kurang berelasi, menjadi korban stigma dan diskriminasi. Nah, ini juga nih teman-teman ya. Kita kan saat ini learning from home ya. Rasa nggak sih kalau kita tuh sepi, walaupun sebenarnya kita ada keluarga, tapi kita sebenarnya kan adalah orang yang suka berelasi gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu teman rasanya nggak asik. Nah, ini bisa menjadi penyebab. Lalu yang selanjutnya adalah tuntutan atau tekanan. Tuntutan tekanan pekerjaan, bagi yang sudah bekerja, orang tua, tugas-tugas mungkin di sekolah, dan seterusnya. Jangan-jangan learning from home tugasnya lebih banyak kali ya. Sampai pada begadang kan. Ya, teman-teman, ini penyebab-penyebab kita bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk itu bagaimana sih sikap kita dalam sisi keimanan? Apakah sisi keimanan kita juga berpengaruh terhadap kita untuk membangkitkan ataupun juga memulihkan kesehatan mental kita di tengah situasi yang tadi penyebab-penyebabnya seperti ini? Nah, kita mau belajar dari bacaan tadi kita, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23-27. Amsal ini merupakan salah satu kitab yang banyak memuat hal-hal yang menekankan betapa pentingnya menjaga pikiran, menjaga hati dan perbuatan sesuai dengan hikmat Tuhan. Ya, jadi di tengah situasi kita berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental karena penyebab-penyebab tadi banyak itu,
Di sini Amsal justru menyuguhkan bagaimana di tengah situasi itu kita pun diajak untuk melakukan hidup ini, menjalani hidup ini dengan hikmat dari Tuhan. Makanya Amsal sering dikatakan the book of wisdom, the book of knowledge, the book of understanding, wise dealing, soal pengambilan sikap hati dan seterusnya. Jadi kita mau belajar dari Amsal ini. Tadi kita baca ya 23 sampai 27. Pertama-tama penulis Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati memancarkan kehidupan. Hati adalah jendela atau pelita hidup, gitu ya. Kita punya hati nurani. Nah, supaya hati nurani itu baik apa? Kita harus tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang tepat buat kita. Maka dari itu Amsal mengatakan, jagalah dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan diri kita diombang-ambingkan. Ya, tadi kan banyak tekanan dan tuntutan. Orang bisa goyah. Jadi dari sisi keimanan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang benar dalam hal ini firman Tuhan, maka itu bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan di tengah ancaman dan godaan dunia. Lalu yang selanjutnya adalah Amsal mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Itu apa sih dolak-dalik? Bukan bolak-balik ya. Dolak-dalik itu apa sih? Itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Ya, jadi hati-hati. Mulut orang lain itu bisa menyebabkan tekanan mental buat orang lain. Mulut kita bisa menyebabkan tekanan mental buat orang lain. Sebaliknya, mulut orang lain juga bisa menjadi, atau ucapan orang lain bisa menjadi tekanan buat kita. Nah, di sini kita sebenarnya diajak bersikap untuk bagaimana menjaga perkataan kita supaya tidak menjadi penyebab orang lain mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, kan kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal. Lalu yang ketiga, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini bicara soal untuk melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus kita berdamai terhadapnya. Misalnya kita punya masalah, kita berdamai terhadap masalah, kita punya konflik, kita mengampuni, kita berdamai, dan seterusnya. Jadi penulis Amsal mau mengingatkan, oke, kita punya luka masa lalu. Siapa yang dibilang kita nggak punya luka masa lalu? Tapi bagaimana kita bisa membangun diri kita dari luka masa lalu untuk menatap ke depan. Disinilah Amsal memberi arahan. Pandanglah ke depan. Karena di depan situ Tuhan sedang memimpin kita, menuntun kita. Yang keempat, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Teman-teman kalau naik motor kan pasti kita akan hindarin lubang ya. Kalaupun ada polisi tidur, kita akan minggir di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kenapa? Kita nggak pengen hidup kita gojlak, apa sih gojlak? Naik turun, goyang-goyang gitu. Nggak enak kan? Kita akan mencari jalan yang rata. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mencari jalan yang benar, toh. Kita harus memilih jalan yang benar, bukan yang berlobang-lobang. Tuhan sudah menyatakan jalan itu hanya di dalam Kristus. Ya. Kalau kita memilih jalan itu, meskipun ada gelombang, kita selalu merasa rata karena Tuhan yang memampukan kita untuk melewatkan. Dan yang kelima, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, ya, jadi kesehatan mental itu tadi kan ya, itu kesehatan mental itu kan adalah sesuatu yang terpancar dari perilaku. Ketika perilakunya bermasalah, mungkin ada gangguan kesehatan mental. Nah, di sini Amsal mau mengingatkan, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Teman-teman, tidak sedikit perilaku kejahatan itu juga muncul karena gangguan kesehatan mental. Tadi, kleptomania kan saya katakan, itu kan sebuah hal yang jahat. Ya, jangan kita terjerumus ke sana. Pun kalau ada penyebabnya, kita coba berdamai terhadap penyebabnya itu. Memandang terus ke depan. Ya, jadi di sini sebenarnya Amsal memberikan sebuah arahan kepada kita untuk mampu ataupun juga belajar membangun kehidupan sesuai dengan hikmat Tuhan agar kesehatan mental kita pun terjaga, agar iman kita yang bertumbuh dengan baik mendorong pikiran, hati, dan perbuatan untuk melakukan hal yang baik. Ya, nah, ini menarik. Amsal memberikan kita arahan seperti ini. Maka dari itu, dalam Amsal yang sudah kita baca dan kita temukan bersama, bahwa Amsal mengajak kita untuk tetap hidup dalam koridor kehidupan yang sudah Tuhan inginkan, agar kita tidak tersesat pikiran, tidak tersesat batin, apalagi tersesat perbuatan. Ya, pertama adalah caranya dekati Tuhan.
berserah dan percaya pada kehendak-Nya, kita dalami terus kebenaran firman Tuhan, dan juga jangan lupa bersyukur. Bagaimana hati bisa memancarkan kehidupan kalau hidup yang kita dapatkan dari Tuhan kita nggak syukuri, ya kan? Bagaimana kita bisa memancarkan hidup kita sebagai seorang pelajar kalau kesempatan kita dididik itu nggak kita syukuri? Banyak ngeluh lah, ada tugas kita ngeluh, nggak ada tugas kita ngeluh, nggak ada libur kita ngeluh, sekarang di rumah terus kita ngeluh. Jadi di sini kita mau diajak untuk bersyukur terhadap kehidupan yang Tuhan berikan. Meskipun saat ini kita sangat sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan perjumpaan, tapi kita harus berserah dan percaya bahwa di dalam keadaan apapun ada kehendak Tuhan di situ. Dan untuk mengetahuinya, mari kita terus dalami firman Tuhan supaya kita bisa semakin mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kenali diri, teman-teman. Ya, jadi Amsal juga mengajak kita untuk mengenali diri supaya itu membangun citra diri dan gambaran diri yang baik. Ya. Tadi hati memancarkan kehidupan, memancarkan siapa diri kita. Ketika siapa diri kita dipancarkan, maka itu dapat terlihat bagaimana kondisi hati kita, kesehatan hati kita, kesehatan pikiran kita. Nah, kalau yang terpancar jelek, maka kita bisa memahami apa yang terjadi ya. Mungkin juga kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental tadi. Maka dari itu kenali diri. Caranya seperti apa sih? Menerima kelemahan dan juga kelebihan diri. Dan lalu belajar bertanggung jawab, teman-teman. Ini menerima kelemahan dan juga kelebihan diri. Mungkin kita memang lemah secara cepat menangkap pelajaran. Ya. Tapi kita kuat ketika kita diberikan tugas-tugas yang sifatnya pekerjaan lapangan. Kita meneliti, kita terjun ke masyarakat, kita ikut OSIS, kita ikut pramuka, PMR, dan seterusnya. Kita kuat di situ, tapi memang kita ada kelemahan ketika untuk menangkap pelajaran-pelajaran. Oke, bisa nggak pertanyaannya kalian menerima itu? Ya, ada kelemahan, tapi belajar untuk mensyukuri kelebihan dan bahkan untuk melakukan yang terbaik. Termasuk juga misalnya kelemahan-kelemahan terhadap apa yang kita miliki. Oh, saya nggak punya HP bagus, tapi saya masih punya HP. Nah, itu kan ada kelemahan, tapi juga ada kelebihan, kita masih punya alat komunikasi. Disinilah kita mengenali diri. Dan juga belajar tanggung jawab. Teman-teman lagi learning from home. Saya nggak tahu seberapa banyak kalian yang lebih memilih main games, nonton YouTube, Netflix, dan seterusnya, atau malah bertanggung jawab terhadap pelajaran. Ya, di sini sebenarnya teman-teman sedang mengenali diri. Seberapa tangguhkah kalian ketika kalian harus mengerjakan tugas tanggung jawab tanpa ada yang mengawasi. Ya, ini menjadi tanda bahwa kalau kalian berhasil, ini menjadi tanda kalau kalian sedang dalam kondisi mental yang sehat. Karena salah satu ciri kondisi kesehatan mental adalah kemampuan mengendalikan diri. Tanggung jawab adalah kemampuan mengendalikan diri, betul ya? Menggunakan gadget, menggunakan laptop, menggunakan internet, secara bertanggung jawab itu menunjukkan seberapa sehat kondisi mental kita. Nah, yang ketiga, kenali juga sekitar, teman-teman. Amsal mengatakan itu. Siapa yang kita kenali? Lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah atau pergaulan kita. Tidak sedikit kita justru terjatuh pada gangguan-gangguan kesehatan mental oleh karena kita salah memilih pergaulan, oleh karena kita justru mengalami kekerasan di rumah, di lingkungan rumah, ataupun kekerasan di lingkungan keluarga. Nah, teman-teman perlu mengenali ini juga. Bahkan teman-teman, kalaupun ada waktunya, teman-teman sampaikan kepada orang-orang yang tepat, atau mungkin berkonsultasi kepada orang yang tepat, supaya bisa menolong untuk menemukan bagaimana jalan-jalan keluar itu. Saya ingat banget waktu kita retret ya, remaja retret, itu kita sampai malam kan ngobrol soal, oh kak saya punya temen, dia kok begini-begini, terus kita analisis dari sisi psikologis, ingat ya, semoga teman-teman ingat, wah seru banget itu, aku punya temen, kok aku juga ngalamin ini ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah cara bagaimana kita mengenali orang lain, mengenali keluarga, atau bahkan juga dari situ kita mengenali diri sendiri. Dan disitulah kita sama-sama sedang membangun cara untuk kesehatan mental yang baik. Ya,
Jadi ini yang Amsal sarankan, dekati Tuhan kita, kenali diri kita, kenali lingkungan kita. Nah, teman-teman, selain ini juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan setiap harinya. Saat ini teman-teman di rumah, saat ini teman-teman banyak waktunya 24 jam di rumah. Apa yang kalian lakukan, kakak nggak tahu tentunya, tapi kalian bisa melakukan ini untuk memaintenance, untuk memelihara kesehatan mental kita. Lakukan 5 hal ini untuk bisa membangun kesehatan mental yang baik setiap hari. Pertama, be aktif. Saya nggak tahu apakah kalian saat ini hanya di tempat tidur, nontonin HP dan seterusnya dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, atau ada aktivitas di situ, entah olahraga, jalan keluar masuk rumah, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah take notice. Mungkin ini bukan menjadi kebiasaan kita, mencatat hal-hal yang menjadi keseharian kita. Tapi mungkin kita bisa melakukan dengan cara yang biasa kita lakukan sebagai seorang Kristen. Mencatat itu dalam doa kita. Artinya apa? Apa yang kita alami hari itu, kita doakan. Entah kita bersyukur, entah mungkin kita memohon, itu harian kita kepada Tuhan. Jadi, coba lakukan itu setiap hari. Yang ketiga adalah belajar memberi. Nah, kan nggak boleh saat ini ngasih orang dan seterusnya. Kan saat ini harus physical distancing, social distancing. Ke gereja juga nggak bisa, gimana harus memberi? Teman-teman punya HP tuh, ada WhatsApp, ada grup. Coba, kalian paling kangen dengan siapa? Teman, sahabat, orang tua, kakek, nenek, mungkin nggak bisa mudik. Adakah kita kesediaan untuk menelpon mereka? Bukan hanya memberi secara fisik, tapi juga memberi perhatian dan kepedulian. Itu bisa menjadi cara kita untuk maintenance kesehatan mental kita. Yang keempat, teman-teman, keep learning. Nah, kalian kan belajar dari rumah, betul ya? Tapi kakak nggak tahu kalian belajar beneran atau belajar-belajaran. Maksudnya keep learning itu apa? Kita bisa belajar secara daring, ya. Tapi jangan lupa ada hal-hal yang juga kita harus pelajari lainnya. Ini sejalan dengan tadi kata Amsal, dekati Tuhan melalui firman-Nya. Seberapa sering kalian setiap hari baca Alkitab? Teman-teman, yuk coba kita belajar, teman-teman. Kakak tahu ini sesuatu hal yang tidak mudah ketika situasi kita di rumah terus. Lama-lama jiwa kita, lama-lama kondisi kita stres, jenuh, dan seterusnya. Yuk kita belajar membaca firman Tuhan, atau membaca buku lah setidaknya, buku komik, buku novel, dan seterusnya. Di tengah kita biasa nonton yang serba online, baca sesuatu. Asalkan jangan baca pikiran saya gitu ya. Jadi teman-teman coba belajar. Buku-buku pelajaran di rumah. Semakin banyak waktu kalian, coba pergunakan dengan tetap baik. Dan yang terakhir adalah tetap terkonek. Ini lagi sangat bertolak belakang ya. Gimana caranya terkonek? Teman-teman, setiap hari Jumat ya, Komisi Remaja kan bikin doa syafaat tuh. Kakak beberapa kali ikut, cuman 2 atau 3 kali belakangnya nggak bisa ikut. Ketika ikut, sedih sih rasanya, paling cuma berapa ya, 10. Walaupun bersyukur tetap ada yang ikut. Cuman bukankah itu menjadi sarana kita untuk terkoneksi, teman-teman? Ya, walaupun kita nggak doa, walaupun kalian nggak tutup mata, setidaknya kalian bisa tetap, say hello, ngeceng-ngecengin temen. Itu kan menjadi sesuatu supaya kita tetap terkoneksi. Bahkan juga ada kegiatan-kegiatan lain kan, bukan hanya komisi remaja, seminar atau apa gitu kalian mengikuti. Coba bangun itu untuk tetap membangun koneksi. Itu akan menyehatkan mental kita, yakinlah. Karena situasi saat ini penuh dengan tekanan dan ketakutan. Tapi dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan kekuatan mental, kekuatan iman, tapi juga bisa memberikan kekuatan buat yang lain yang saat ini juga mungkin sedang terancam kesehatan mental. Ya, biarlah hari ini kita bersama-sama dalam tema mental health, kita mau membangun mental kita dengan baik. Mental yang bukan hanya berdasarkan bahwa apa yang kuingini, tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan dalam diri kita. Karena kita sejatinya adalah anak-anak Allah,
Dan kita harus mengikuti kata Tuhan, hikmat Tuhan, dan kehendak Tuhan. Selamat membangun kesehatan mental kita. Tuhan menolong kita bersama. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Nah, gimana nih sama khotbahnya? Ada yang ngerasa kayak, kok kayak gue banget ya? Atau pernah ngalamin tekanan atau depresi yang udah disebutin tadi? Nah, kayak kata Kak ABS tadi di khotbah, tekanan, depresi yang kita alamin, atau kejadian di masa lalu yang gak enak seharusnya gak ngebuat kita ngejauh dari Tuhan atau larut dalam tekanan tersebut, sehingga kita jadi menutup diri atau menyalahkan diri terus. Malah seharusnya itu menjadi acuan kita untuk selalu berpegang teguh pada Tuhan, selalu percaya sama Tuhan, kalau kita nggak pernah sendiri, bahwa Tuhan selalu ada sama kita dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun, sehingga kita terus hidup dalam Tuhan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Aku akan memberikan pokok-pokok doanya dan teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Doa syafaat akan aku tutup dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Doa memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Doa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Doa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19.
Doa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Doa untuk teman-teman yang berulang tahun supaya sehat dan sukses. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan karunia yang masih Engkau berikan pada kami sampai saat ini. Ya Bapa, kami telah mengangkat doa-doa kami. Sekiranya Engkau menyilingkan telinga dan mendengar doa-doa anak-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami di tengah pandemik COVID-19 ini. Kiranya kami saling menguatkan dan kami saling memberi dukungan untuk melewati pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami memohon. Amin. Nah, nggak kerasa kita udah di akhir persekutuan ibadah online kali ini. Sekiranya persekutuan ibadah ini dapat mengingatkan teman-teman untuk tidak lupa beribadah. Dan teman-teman, semoga firman hari ini bisa teman-teman ambil baiknya dan teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup persekutuan ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Kiranya ibadah ini dapat memperkuat kami satu sama lain dan memberi kami dukungan, dan Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Kiranya pandemik ini segera berlalu, dan Kau selalu melindungi kami sehingga kami senantiasa sehat dan selamat. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.